3, 2, 1, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggi Yusriana dengan NIM 2003-1051 dari Pendidikan Biologi. Jadi di sini saya akan mempresentasikan proyek etnosains yaitu dengan judul Jamu Kunyit Asam sebagai kearifan lokal dari Jawa. Jadi di sini pertama-tama saya akan mengenalkan terlebih dahulu mengenai jamu tradisional. Jamu merupakan warisan budaya bangsa Indonesia berbahan baku tumbuhan obat yang sudah digunakan secara turun-temurun yang terbukti aman dan mempunyai manfaat bagi kesehatan. Jamu berasal dari bahasa Jawa kuno yaitu jampi atau usodo yang memiliki arti yaitu penyembuhan menggunakan ramuan, doa atau ajian. Jamu adalah sebutan orang Jawa terhadap obat hasil ramuan tumbuh-tumbuhan asli dari alam yang tidak menggunakan bahan kimia. Jadi berdasarkan sejarahnya, jamu gendong yang terkenal di Indonesia, obat tradisional yang terbuat dari akar, daun maupun umbi-umbian tersebut muncul pertama kali dalam tradisi keraton Jawa. Setelah itu, jamu diajarkan ke masyarakat dan dipasarkan dengan cara dipikul maupun digendong. Ada beberapa jenis jamu atau ramuan di Indonesia. Tercatat adanya 5 jamu dari Jawa Tengah yang tercatat sebagai warisan budaya, yaitu yang pertama ada jamu cabai puyang, yang kedua ada jamu uyup-uyup atau gepiokan, yang ketiga itu ada jamu beras kencur, yang keempat ada jamu kunyit asam atau kunir asam, dan yang kelima itu ada jamu pahitan. Jadi di sini saya mengambil kearifan lokalnya yaitu jamu kunyit asam. Jadi dapat didefinisikan sebelumnya kunyit asam atau dalam bahasa Jawa itu disebut dengan kunir asam merupakan salah satu ramuan jamu tradisional yang paling banyak atau sering dikonsumsi oleh masyarakat Jawa. Jamu tradisional ini masuk ke dalam salah satu bidang kajian etnomedisin. Selanjutnya, dalam proses pembuatan dari jamu kunyit asam sendiri itu sederhana. Yang pertama, yaitu parut atau tumbuk kunyit. Yang kedua itu masukkan asam jawa ke dalamnya. Yang ketiga, remas agar mengeluarkan air. Yang keempat, saring untuk mengambil airnya. Dan yang terakhir, yaitu tambahkan gula atau madu untuk meminimalisir rasa pahit. Namun, juga boleh tidak ditambahkan gula atau madu atau sesuai dengan selera. Jadi jamu kunyit asam sendiri memiliki beberapa manfaat. Yang pertama yaitu melancarkan haid, melancarkan pencernaan sebagai antibiotik, menghilangkan jerawat, dan mengurangi asam lambung. Jadi di sini kebiasaan meminum jamu dapat dijumpai pada masyarakat Jambi, spesifiknya di Desa Sidorejo, Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo. Masyarakat tersebut memiliki alasan tersendiri mengapa mereka memiliki kebiasaan meminum jamu, di mana menurut mereka meminum jamu itu adalah kewajiban. Biasanya mereka meminum jamu ketika seorang anak gadis baru mengalami atau pertama kali haid dan setiap bulannya itu diminum, baik itu sebelum haid, ketika haid, ataupun sesudah haid. Mereka percaya bahwa meminum jamu ketika haid akan mengurangi rasa sakit karena haid, kemudian memperlancar haid dan bisa menjaga bentuk tubuh. Selain itu, meminum jamu setelah melahirkan. Mereka percaya bahwa meminum jamu setelah melahirkan dapat membersihkan darah kotor dan melancarkan ASI. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai rekonstruksi sains ASI menjadi sains ilmiah. Di sini ada sains asli masyarakat bahwa meminum jamu kunyit asam ketika haid dapat mengurangi rasa sakit perut, memperlancar haid, dan bisa menjaga bentuk tubuh. Jika dilihat dari sains ilmiahnya, di sini kunyit yaitu mengandung kurkuminoid yang merupakan salah satu jenis antioksidan dan berkhasiat antara lain sebagai bakteriostatik, spasmolitik, antihepatotoksik,
dan antiinflasi. Kandungan tersebut dapat mengurangi rasa peradangan dan dapat membantu menurunkan berat badan. Selanjutnya, sains asli masyarakat mengatakan bahwa meminum jamu kunyit asam setelah melahirkan dapat membersihkan darah kotor dan memperlancar ASI. Jika dilihat dari sudut sains ilmiahnya, itu manfaat meminum jamu kunyit asam dapat memperlancar produksi ASI. Kunyit tersebut diketahui mengandung minyak atsiri yang dikenal dapat membantu meningkatkan produksi ASI. Selanjutnya, menurut sains asli masyarakat, penggunaan asam jawa tidak boleh berlebihan, karena penggunaan asam jawa yang berlebihan akan menyebabkan penyakit mah kambuh, karena asam jawa kemungkinan memiliki pH 3, kadar yang dianggap sangat asam bagi pengidap mah. Dan yang terakhir itu ada sains asli masyarakat mengatakan bahwa penggunaan kunyit harus yang sudah tua. Orang Jawa menyebutnya dengan sebutan empu atau bagian utama kunyit. Menurut sains ilmiah, kunyit yang sudah tua atau disebut dengan empui tersebut memiliki kandungan yang lebih baik atau bagus untuk dijadikan jamu dibandingkan dengan kunyit yang masih muda. Jadi yang dimaksud di sini nih, kunyit yang sudah tua atau empuk tersebut memiliki khasiat yang lebih mantap dibandingkan dengan kunyit yang masih muda. Selanjutnya di sini ada potensi kearifan lokal dalam pembelajaran biologi. Jamu kunyit asam merupakan jamu tradisional yang menjadi warisan Indonesia yang memiliki berbagai macam manfaat bagi kesehatan. Jamu kunyit asam berbahan baku kunyit dan asam jawa. Meminum jamu sudah menjadi tradisi karena manfaat yang dikandungnya. Hal tersebut menjadi potensi yang dapat digunakan dalam pembelajaran biologi, yaitu yang pertama, memanfaatkan kearifan lokal meminum jamu sebagai pemanfaatan keanekaragaman hayati karena berbahan baku dari tanaman. Yang kedua, dapat mengidentifikasi keanekaragaman tumbuhan tingkat jenis. Dan yang ketiga, yaitu dapat menganalisis berbagai tingkat keanekaragaman hayati dan upaya pelestariannya. Jadi keterkaitan dalam pembelajaran biologi di sini pada KD biologi itu pada KD 3.2 yaitu menganalisis berbagai tingkat keanekaragaman hayati beserta ancaman dan pelestariannya, dan 4.2 yaitu menyajikan hasil observasi berbagai tingkat keanekaragaman hayati dan upaya pelestarian. Dan materi dalam pembelajaran biologi yaitu keanekaragaman hayati. Terakhir, yaitu perangkat pembelajaran yang dapat dikembangkan. Perangkat pembelajaran yang dapat dikembangkan dari kearifan lokal jamu kunir asam yaitu berupa buklet. Pemilihan buklet sebagai perangkat pembelajaran ditujukan untuk memamerkan rangkaian produk yang dibuat sehingga dapat mirip seperti katalog. Dengan dijadikan buklet, kita dapat menjelaskan secara detail apa saja bahan yang digunakan untuk membuat jamu, proses pembuatannya, khasiatnya, dan lain sebagainya. Selain itu, buklet juga dapat didesain unik dan menarik. Di dalam buklet juga akan dijelaskan berbagai macam jamu tradisional yang ada di Indonesia, selain dari jamu kunir asam atau kunyit asam beserta khasiat. Kemudian ada proses pembuatan dan beberapa tumbuhan yang bisa dijadikan jamu. Buklet ini digunakan untuk membantu guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran terkait KD 3.2 dengan materi keanekaragaman hayati. Baik, sekian presentasi saya mengenai jamu kunyit asam sebagai kearifan lokal dari Jawa. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.